Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVMUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saat ini Anda berada, kita alhamdulillah kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam dialog ini. Ya, pemirsa, dari tahun ke tahun umat Islam khususnya Indonesia terhitung jumlah terbesar dalam pelaksanaan ibadah haji. Begitu antusiasnya kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah ke tanah suci sebagai ibadah paripurna kita. Bagi mereka yang mampu tentu akan kita, bukan mereka saja ya, tapi kita semua umat Islam pasti punya hubungan ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Nah, ketika keinginan semua umat manusia yang kemudian berkumpul, ini kan tentu harus punya aturan-aturan yang tertuang dalam sebuah aturan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Green Hajj. Nah, apa Green Hajj itu? Nah, ini narasumber saya sudah hadir dua orang yang ada di studio TVMUI yang akan menjelaskan kepada kita tentang program Green Hajj. Baik, langsung saya perkenalkan dua narasumber saya. Yang pertama sekali adalah Bapak Dr. Haji Hayu Prabowo. Beliau adalah Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hayu? Senang ketemu lagi di kesempatan hari ini. Dan yang kedua adalah Bapak Haji Endi Kurniawan. Beliau adalah Direktur Pengembangan dan Komersial dari Azikra Travel Haji dan Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endi, kumaha damang? Alhamdulillah. Kalau dari namanya ini kayaknya Sunda ini. Pak Endi, tapi nggak. Oke. Salah berarti saya. Baik, Pak Haji dan Pak Endi, ini satu program yang saya sendiri baru mendengar ya, karena Green Hajj ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan program Green Hajj dan apa hubungannya nih travel sama Ketua Lingkungan Hidup gitu ya, berbicara tentang Green Hajj gitu, berbicara tentang bagaimana pelaksanaan haji dan umroh saudara-saudara kita umat Islam yang di tanah suci. Kalau kita mungkin lihat ya memang ketika haji atau umroh ini ada pelaksanaan yang berkaitan dengan kebiasaan dan hal-hal yang banyak kita perhatikan dari mulai cara membuang sampah dan penggunaan yang sifatnya nanti apakah merugikan orang lain atau tidak. Ini mungkin berkaitan dengan hal yang demikian. Nah, mungkin Pak Hayu dulu barangkali saya pengen dengar dari Pak Hayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Green Hajj ini inisiasinya sebenarnya bukan dari MUI ya. Jadi ini adalah gerakan internasional yang dimulai waktu itu dari sebuah organisasi di London. Itu bahwa mereka tuh melihat bahwa organisasi yang bergerak lingkungan hidup ini, itu mereka melihat bahwa kalau ada aggregation atau perkumpulan dari suatu agama, itu biasanya banyak orang itu biasanya menimbulkan masalah sampah gitu. Itu baik itu dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, Islam gitu. Jadi mereka melihat harus seperti itu, kemudian mereka menghubungilah organisasi-organisasi Islam bagaimana masalah umroh dan haji ini bisa dibuat gerakan di mana agar tidak merusak lingkungan hidup begitu. Jadi timbullah kemudian namanya Green Hajj itu, karena Green Hajj adalah suatu bentuk ibadah yang dimana seluruh dunia itu kumpul dalam satu tempat dalam satu waktu, itu akan menimbulkan masalah lingkungan hidup yang sangat besar, karena harus didukung untuk lingkungan hidup harus bisa mendukung kegiatan ini supaya sustainable. Nah, itu bagaimana kegiatan ibadah ini bisa sustainable dan tidak merusak lingkungan begitu. Nah, selama ini tidak dipikirkan oleh umat Islam begitu. Nah, padahal umat Islam itu waktu kita menjalankan rukun Islam yang 5 itu, pertama sholat. Sholat itu pasti kita yang disebutkan pertama itu toharoh, gitu. Nah, bersuci. Tapi bagaimana kita mendapat air yang untuk bersuci itu tidak pernah dipikirkan bahwa kita harus menjaga supaya air itu suci dan mensucikan gitu. Nah, itu tidak hanya bagaimana caranya bertoharoh, tapi bagaimana menjaga air itu sendiri. Itu sudah dipikirkan. Kemudian misalnya juga kurban gitu. Kurban itu hewan harus sehat, tidak boleh sakit-sakitan. Kemudian membuka aturan-aturannya bagaimana kita memotong hewan. Nah, sekarang kita memotong hewan juga dibanting-banting gitu, diikat-ikat kotorannya. Gitu. Sebenarnya banyak orang yang
komplain juga gitu ya, nah, dibuang ke sungai sembarangan gitu. Nah terus yang puncaknya adalah ibadah haji ini. Ibadah haji juga banyak sorotan dunia, bagaimana kita berhaji itu kotoran terus di mana-mana gitu. Jadi itu bekas-bekas itu. Artinya aplikasi sekali ya, bagaimana ini bisa diaplikasikan oleh jemaah kita. Iya betul. Ketika kerumunan kelompok orang itu pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang muncul yang kemudian ini mungkin bisa berusaha orang lain. Nah, kalau boleh bilang ini utama umat Islam ya, kumpul di dalam satu tahunan. Tapi sasarannya itu apa sih Pak? Yang apa saja gitu yang bisa kita bahas mengenai dari sebuah perkumpulan besar keagamaan ini? Iya, jadi sebenarnya Bu, agama itu sebenarnya ya, pertama adalah akhlak gitu. Jadi akhlak itu harus lebih meningkat. Jadi tidak hanya akhlak, tidak hanya baik kita hablum minallah, tapi hablum minan dan hablum minan alam itu masih jalan juga. Nah sekarang orang fokusnya itu hablum minallah saja, yang doa, yang wirid, yang sholat ini. Tapi sebenarnya yang hablum minan nas maupun hablum minan alam ini sering dilupakan gitu loh. Sering dilupakan. Nah, kita ingin yang bermuamalah ini supaya juga meningkat gitu. Jadi tidak. Nah, kenapa akhlak ya? Jadi saya ingin menekankan bedanya etika dan akhlak. Kalau etika itu bedanya, kalau beretika lingkungan hidup itu sangat beda berakhlak dan lingkungan hidup. Karena kalau etika itu bisa saja orang yang beretika lingkungan hidup tapi dia bukan orang non muslim misalnya. Tapi kalau akhlak itu pasti dasarnya adalah Al-Qur'an dan hadis gitu. Jadi nah etika itu beda. Misalnya etikanya misalnya orang wanita begitu ya, tidak berjilbab, etikanya tidak apa-apa, tapi dia bukan berakhlak gitu loh. Nah itu bedanya etika dan akhlak. Jadi biasa begitu. Nah sebenarnya untuk berakhlak dengan baik itu adalah bahwa kita harus juga menjaga lingkungan hidup, karena dalam maqasid asyariah itu salah satunya kita menjaga agama itu bagaimana tersedia juga air yang bersih, lingkungan yang sehat, supaya kita bisa beribadah dengan Allah dengan lebih baik gitu. Kemudian menjaga jiwa, supaya bagaimana jiwa kita tenang. Kalau ini berantakan semua dunia ini kan, jiwa kita juga tenang, akal, karena alam ini adalah marifatullah. Jadi kita mengenal Allah itu dari ciptaannya. Kalau ciptaannya kita rusak semua, kita nggak mengenal. Kemudian kita harus betul, kita harus menjaga keturunan kita juga harus kuat. Dan sampai kita meninggalkan keturunan lemah, lingkungan hidup sudah kita habisin, mereka jadi lemah gitu. Kemudian itu juga harta kan, terakhir ada harta itu kita dari Allah ini, bahwa dunia ini diciptakan memang untuk kepentingan kita. Nah itulah sebenarnya konsep menyeluruh itu, bahwa haji itu harusnya yang mabrur itu lengkap semuanya begitu. Ibadah paripurna. Nah termasuk lingkungan hidup itu. Melihat bagaimana jamaah berperilaku ya dari saat berangkat, mungkin mereka seperti apa, di sana juga seperti apa, pulangnya juga seperti apa. Nah ini bin haji ini diberikan kepada mereka sejak kapan gitu? Ya, kalau kita lihat sebetulnya haji kan bisa ibadah. Kita seharusnya idealnya adalah melihat aktivitas jamaah kita itu di tanah suci itu menampilkan keseluruhan budaya mereka. Akhlaknya terutama terhadap alam itu juga kelihatan, terhadap manusia yang mendahulukan saudara itu harusnya kelihatan. Tapi yang terjadi sekarang, kira-kira kalau musim haji itu kan kalau nggak salah, sampah yang terjadi dari jamaah haji itu bisa ton. Di mana tuh? Di Mekah. Ton per hari. Bayangkan dikalikan berapa kali dalam 40 hari. Itu dari perilaku seperti apa Pak? Kan itu berarti kumpulin sampah. Kan mau tidak mau ada memang ada sampah gitu. Supaya apa perilaku yang kayak gimana sih harus terjadi? Kalau kita bicara sampah, lihat kan kita bisa bertajam ke aspek lingkungan dalam hal ini mengurangi penggunaan sampah. Yang pertama adalah misalnya dalam pemahaman kami yang sangat mudah dilakukan oleh jamaah haji, misalnya dia menggunakan botol minum yang semuanya. Yang dia gunakan dari awal sampai akhir dia pakai itu. Jadi tidak harus dibuang. Kemudian makan secara hemat, tidak berlebihan, dan tambah makanan tidak makan dengan cara hukum, makan dengan pilih-pilih. Itu salah satu contoh aplikasinya. Nah yang kami lakukan kemudian yang paling basic adalah para pemahaman jamaah di manhaj. Kami tidak berikan alhamdulillah kita 4 tahun jamaah. Jadi setiap kali manhaj kita berikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan kita kasih tunjuk kira-kira apa yang bisa mereka lakukan, termasuk sampai
ultimate-nya kita ini jamaah kita ini kita dorong menjadi usaha jihad dan umroh. Kita sampaikan ke apa namanya ke jamaah lain bahwa ini loh saya jamaah umroh atau saya jamaah haji. Ya, saya sangat menjadi lingkungan dan efeknya saya rasa akan besar sekali karena jamaah haji kita kalau nggak salah kedua besar, kemudian per tahun itu kira-kira ada jamaah umroh sampai 1 juta. Kalau kita bisa educate kita namanya jamaah ini, insya Allah dunia Islam ini akan lebih baik ya dalam hal ini. Kalau kita bilang ini kan kita mungkin agent ya, agent Muslim ya. Iya, betul. Agent Islam ini bagaimana menjadi mercusuar ke apalagi momennya momen haji gitu ya. Cuma saya ingin tanya lebih jauh lagi. Sebenarnya masalah sampah yang menjadi sasaran dari diri haji ini, dari pelaksanaan haji ini apa lagi Pak? Yang kedua yang kami edukasi salah satunya adalah menggunakan kris. Jadi tidak terus sampai di sana. Ngomongnya ya semua di Hidup 24 jam asli. Keluar kamar tidak ke masjid, lampu nyala dengan terang. Itu simple sekali sebetulnya. Kemudian juga tidak membuang sampah baterai. Baterai kan termasuk yang simpel. Iya, sampai 400 tahun kalau dia baru meninggal berapa gitu. Nah itu hal-hal paling kecil itu yang kita lakukan. Jadi kita berikan target-target karena ini sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin orang baru dengar. Kita kemudian lembagakan kan ada namanya Jihad Indonesia. Tapi kita turunkan dalam sebuah strategi perilaku sehingga dari manasik sampai dengan berangkat sampai kembali metodologi yang dilakukan oleh jamaah kita itu juga mencerminkan oleh Islam, tidak hanya ritual ubudiyah itu prosesnya dia juga harus hemat air, wudhu misalnya dan ada petunjuk dalam agama halus dengan apa yang kita itu juga sangat hati-hati. Ini program ini saya membayangkan betapa indahnya jika ini semua jemaah haji Indonesia ini paham tentang jemaah. Nah ini bisa dimanage oleh kementerian ya Pak ya. Dalam hal ini Kementerian Agama. Bagaimana Kementerian Agama menyambut adanya inisiasi seperti ini? Nah, jadi alhamdulillah pada waktu konferensi Green Haji di Kuala Lumpur waktu itu Pak Wamen waktu itu oleh Profesor Nasruddin Umar ya, beliau hadir sebagai keynote speaker dalam acara ini. Jadi sangat mendukung dan beliau juga memandang bahwa ini sangat strategis untuk Indonesia karena ini akan memberikan image yang bagus kepada negara Arab Saudi. Kemudian juga yang kedua bahwa ini sebenarnya bisa jadi program besar dan harus didukung oleh pemerintah gitu. Jadi, baik itu pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Jadi diharapkan Kemenak ini bisa menjadi jembatan gitu dan ini Indonesia bisa menjadi pionir untuk seluruh negara, apalagi kita yang terbesar gitu ya. Nah itu yang diharapkan, cuma memang realisasinya agak tersendat-sendat. Jadi kita juga sudah menyuruhati ke Pak Dirjen bagaimana kita supaya bisa kerjasama. Karena terus terang kami juga kerjasama dengan Azikro ini sebagai pionir, pilot project gitu. Karena kita juga nggak ngerti nih di dalam. Zamannya banyak nih. Iya sih karena. Ya insya Allah, jadi sebetulnya kami sudah mulai mengajak, jadi kami juga sebelum kami dengan Azikro kami sudah ke himpunan travel agent umroh, himpuna itu ya, Pak Baluki, umroh supaya kita juga bisa kerjasama gitu. Ya, tapi tujuan yang paling besar dari Green Haji ini apa kira-kira? Dari sisi spiritualnya, kemudian dari sisi habit, membangun habit yang Iya. Jadi ada 3 sebenarnya sasarannya. Yang pertama adalah otomatis sekarang ini adalah masalah ibadah. Bagaimana ibadah haji itu bisa lebih mabrur, pahalanya lebih banyak. Gitu. Jadi tidak bahwa yang selama ini tidak apalagi sekarang sudah ada fatwa mengenai pembuangan sampah itu bahwa kalau membuang sampah sembarang itu adalah haram hukumnya dan kemudian setiap muslim itu wajib mengurangi sampah begitu. Nah itu juga menjadi salah satu hal amal ibadah kita juga gitu, amal ibadah kita. Jadi pertama adalah bagaimana ibadah itu juga meningkat ini dari segi ibadah. Yang kedua adalah dari segi ekonomi, bagaimana pemerintah Arab Saudi kalau sampahnya berkurang, operating cost-nya juga berkurang gitu, berkurang dan kemudian juga biaya-biaya yang ditanggung oleh dunia lain misalnya karena ibadah haji itu kan banyak menggunakan pesawat, bensin gitu, jadi bahan bakar, climate change itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi sampah juga sampai ke situ. Jadi
sampah juga mengeluarkan CO2 kan, mengeluarkan metan. Nah, mengeluarkan metan itu juga merusak lingkungan hidup. Jadi bagaimana lingkungan hidup itu, kalau kita ngurangi sampah berarti ngurangi efek-efek samping lainnya. Nah itu juga, jadi ada efek ekonomis supaya operating cost murah, dan secara ekonomis juga biaya kerusakan lingkungan ini tidak ditanggung oleh orang yang sebetulnya tidak berbuat langsung gitu. Jadi negara-negara yang lain yang ini padahal itu ada hadisnya bahwa kalau kita berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain celaka, nah itu kita juga kena gitu, bikin mudarat kan gitu. Terus yang ketiga, keuntungannya otomatis keuntungan lingkungan itu sendiri, keuntungan itu lebih lingkungan lebih baik sehingga kita bisa melakukan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang lebih baik gitu. Jadi gitu. Nah, kalau dengan travel sendiri, oke, sama Azifra dengan unsur biasa kita ini itu ada jamaahnya gitu. Nah, kita kan pengen ini diluas lagi. Apa yang dilakukan oleh Azifra? Ya, kita targetnya adalah karena ini sesuai dengan kami memberikan wilayah apa, tidak mengantarkan kembali ke sana, tapi pulang juga dengan value atau dengan wilayah agama yang baik. Maka kami dengan senang hati juga sepakat untuk mendefinisikan kira-kira bagaimana implementasinya. Nah, lebih jauh yang akan kita siapkan misalnya salah satunya adalah kalau jamaah haji atau umroh mendaftar melalui travel kami, salah satunya adalah nanti akan ada dari biaya yang memang haji itu untuk dijadikan pokok. Oh gitu. Sama di Komando di sana atau di Indonesia? Di Indonesia. Karena tidak hanya memberikan pokok Jakarta, tidak kita udah biayanya lebih mahal ya, untuk banyak. salah satunya kita akan bikin mungkin jalan dengan buka tadi itu. Jadi kita bikin semacam lahan yang di sana adalah wilayah tanam untuk membawa jamaah. Kemudian yang lebih jauh lagi juga kita rencana mengurangi pengurangan tas misalnya. Dan jamaah Indonesia itu paling hobi pakai apa? Yang itu buku panduan. Oh iya, buku mana doa semuanya. Kita tebal. Sebetulnya tidak seluruhnya dibaca. Lebih tergantung pada metode. Nah ini kita coba reduksi sekarang. Ya kalau kita ya kita sebisa mungkin nanti mungkin bisa hilang karena nanti panduan dari kita akan elektronikkan digitalkan dalam bentuk di smartphone. Kemudian kalau misalnya jadinya ini tidak dipakai, sebenarnya kita waktu kita juga akan menggunakan mutawif bisa didengar dulu jamaahnya dengan menggunakan ini. Ya, waktu kalau pakai smartphone nenek-nenek begini susah. Ya, jadi masih ada identifikasi dengan menggunakan mutawif itu menggunakan dan aplikasi itu kita ya. Jadi upaya-upaya kecil ini kami berharap kemudian berkembang dan sebisa mungkin juga mengintegrasi bersama-sama dengan tradisi yang lain untuk mencitrakan Islam ini bersama sebagai ibadah juga sebagai pusat menunjukkan hasil persamaan. Betul. Kemakmuran itu bisa ditunjukkan dengan cara berperilaku dan yang baik. Betul. Ya. Nah, Pak, selain pada level MUI menggandeng siapa lagi untuk mensosialisasikan Green Hatch ini? Oh ya, jadi Green Hatch ini kami sosialisasikan melalui masjid dan pesantren. Jadi kita melalui ada namanya Eko Masjid, salah satunya adalah sosialisasi Green Hatch ini gitu. Jadi nah dalam Eko Masjid itu sendiri kita lakukan dua dakwah itu bilhal dan bilisan. Jadi bagaimana masjid ini juga melakukan hal-hal yang merawat lingkungan hidup, menghemat air. Nah, kita ada yang baru ini teknologi namanya rainwater harvesting. Jadi bagaimana air hujan ini dimanfaatkan kembali gitu. Karena apa, masjid itu air itu hanya untuk wudu dan nyentor gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sangat sia-sia, banyak yang sia-sia kalau air apalagi air pam ya kita buang hanya begitu saja gitu. Jadi sebenarnya air hujan sudah cukup suci gitu. Nah, air hujan datang juga dari atas. Nah, kita tampung di atas nih, Azikro sudah tuh, Masjid Azikro. Tampung di atas ke bawah langsung nggak ada energi sama sekali digunakan. Nah, langsung ke keran, langsung untuk nyentor juga untuk itu. Jadi di luar negeri pun juga gitu. Sekarang ini banyak air pam ya misalnya di gedung-gedung gitu ya. Gedung-gedung itu air itu digunakan tidak untuk minum atau masak, tapi untuk nyentor doang. Nah, jadi kita bagaimana air yang kita nggak perlu air kualitas air minum,
gitu. Jadi kualitas itu sudah cukup. Nah itulah yang, nah kita mulai edukasi tuh dari masjidnya, dari para kiainya gitu. Jadi itu kita edukasi itu sehingga jemaahnya tuh sebelum mereka berangkat haji juga sudah tahu. Dari anak-anak santri kita juga ajarin gitu. Tapi sebenarnya ini hal-hal yang bukan saja untuk jemaah haji ya. Betul. Biasanya dibangun adalah di mana saja kita berada gitu. Iya, betul. Di jemaah haji apa di saat kita haji. Nah, menurut pengalaman Pak Hedi sendiri, bagaimana jemaah haji kita di sana Pak sebelum adanya sosialisasi dengan sampai kemudian Bapak begitu antusiasnya untuk mensosialisasikan dengan haji ini? Karena kan inisiatif itu dari orang lain ini kan ya, dari negara lain bahkan gitu ya. Nah, bagaimana ketika melihat di lapangan tuh jemaah haji saya ini kalau makan dia nggak habis fresh buang gitu kan ya, apa seperti itu. Dan ada kita tuh Pak kebiasaan air itu mentang-mentang kita di luar negeri udah buka seenak-enaknya gitu, sama seperti listrik ini dipasang gitu, AC juga yang dipakai gitu. Nah, ini gimana? Nah, alhamdulillah ini kan semenjak pemberangkatan umroh kami pertama awalnya kemarin kita sudah melakukan, dan reaksi pertama yang kami dapati dari jamaah itu mereka sangat antusias. Pertama, mereka tidak menyangka ini itu buruknya dampak ambilan dengan melihat gambar-gambar dan mereka kemudian kita berikan tipsnya, ternyata sangat mudah dan mereka sangat senang. Terutama kita beri perlengkapan itu, perlengkapan kami sekarang standar mencantumkan Indonesia. Semata-mata juga untuk menjadi pimpin atau dan mereka senang sekali. Kemudian yang ketiga kami dapat laporan juga bahwa di sana jamaah kami itu sudah makin disiplin gitu, sudah makin disiplin, termasuk terutama yang paling dasar itu sampah dari makanan. Mereka pakai kirim nggak, kemudian bawa ke kamar itu biasanya, bawa ke kamar kemudian pakai cara ukur ini pun dari sampah semua makan di meja makan di situ, jadi tidak ada sampah. Kemudian makan di kemudian terus kita mengingatkan untuk dimasukkan itu. Nah ini kemudian termasuk botol ini kan mereka senang karena nggak perlu lagi sudah seberapa banyak sampah botol plastik yang tidak masuk. Iya, dari hal yang kecil bisa membentuk mental yang lebih bagus ya. Nanti kalau tadi boleh skill masuk pertama, dia bisa ambil sebanyak-banyaknya, padahal di kamar juga belum tentu dimakan. Iya, betul. Ini memang kebiasaan yang nggak bisa kita tutupi ya. Jamaah haji kita ini, Pak, mengambil pisang aja Pak, maafin. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan kebiasaan ini bukan hanya habis profesor haji umroh ya, yang menyambut secara antusias dan mengharapkan pihak-pihak lain gitu ya untuk sama-sama mensosialisasikan diri ini. Karena kepentingannya adalah bagaimana kita bisa hidup lebih baik dengan semua yang sehat. Saya sekarang buat sekali. Mudah-mudahan ini tidak yang pertama dan yang terakhir ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan dialog tentang diri haji ini. Karena ini adalah dengan Islam. Pak Hadi terima kasih.